Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika, salah satu pelajaran yang paling kalian sukai ya anak-anak. Pelajaran matematika ini kita akan mempelajari materi tentang simetri lipat dan simetri putar. Tapi sebelum ibu memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Jadi setelah kita berdoa, ibu akan presensi kalian. Siapa yang tidak berangkat dan siapa yang berangkat untuk menilai keaktifan kalian di kelas. Oke, presensi sudah selesai. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian sedikit petuah tentang rasa syukur dan supaya kalian semangat menuntut ilmu. Apa sih rasa syukur itu? Rasa syukur itu adalah dengan kalian menerima kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Karena itu merupakan anugerah yang harus kalian terima. Jadi kita harus menerima segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Itu sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kalian juga harus rajin belajar supaya kalian bisa menuntut ilmu, supaya kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Dengan kalian menjadi pintar, orang tua kalian pasti bangga dengan kalian dan kalian akan senang karena kalian itu berilmu. Oke, untuk selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi pelajaran yang udah ibu ajarkan kemarin? Apa ayo materinya? Oke, benar sekali. Sekarang ibu akan memberikan kalian tentang tema perkembangan teknologi dan subtema perkembangan teknologi produksi sandang pangan dengan mata pelajaran matematika pembelajaran pertama materi simetri lipat. Apa sih simetri lipat itu? Simetri lipat adalah lipatan di dalam bangun datar yang dapat membangun dua bangun datar sama besar. Sedangkan simetri putar itu apa ya? Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Contohnya seperti apa sih Bu? Contohnya itu seperti ibu membawa kertas. Ini kertasnya berbentuk seperti persegi panjang. Persegi panjang ini disebut simetri lipat. Contohnya seperti apa? Ini ibu lipat menjadi satu. Ini disebut simetri lipat. Kalau simetri putar seperti apa? Kalau ibu geser, ini pertama seperti ini, lalu ibu geser ke atas. Ini disebut simetri putar. Tuh. Coba kalian cermati gambar motif yang ada pada buku kalian. Sekarang coba kalian temukan bentuk bangun datar apa yang terdapat pada motif itu. Ya, benar sekali. Di situ ada contoh simetri lipat atau lebih tepatnya garis lipatan. Garis lipatan itu seperti apa sih? Garis lipatan itu yang membagi kertas sama persis atau disebut juga dengan sumbu simetri. Setiap bangun itu pasti memiliki sumbu simetri yang khas. Sekarang ibu coba jelaskan lagi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar atau benda yang konkret. Contohnya seperti apa? Sekarang ibu jelaskan pengertiannya lagi ya. Simetri lipat adalah garis lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi dua bangun datar sama besar. Sedangkan simetri putar itu adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkaian seperti semula. Sekarang ibu akan jelaskan lagi tentang simetri lipat dan simetri putar pada benda konkret. Ini contohnya seperti di kertas. Simetri putar itu gampang sekali. Simetri putar adalah ini. Ini posisinya berdiri lalu ke bawah. Ini disebut simetri putar. Kalau ini dilipat sekali, ini disebut simetri lipat karena dilipat. Kalau simetri putar karena ini diputar. Gitu. Sekarang coba sampaikan gagasan atau ide kalian tentang gambar yang kalian amati. Ayo, siapa yang bisa?
Coba sebutkan bangun datar yang kalian temukan. Apa aja? Lalu coba sebutkan benda yang tidak beraturan. Apa saja itu? Lalu kalau sudah, kalian gambar bentuk bangun datar yang kalian temukan itu di buku kerja. Coba kalian bentuk bangun datar yang ada pada motif di kertas yang mudah dilipat, biar kalian bisa praktek ya. Kalian tempel bangun datar yang udah kalian buat tadi di kertas, tapi dengan rapi, oke? Setelah kalian melakukan percobaan, coba sekarang kalian cermati garis lipatan yang ada pada kertas. Lalu kalian membuat sumbu simetri pada bangun datar tersebut supaya kalian bisa lebih paham. Coba kalian buat beberapa bentuk bangun datar yang ada pada kertas. Lalu kalian melipat dengan yang ibu contohkan tadi ya. Di situ kan sudah ada tabelnya, lalu kalian tinggal tempel saja contohnya tadi di tabel yang ada di situ. Jadi kalian itu menggambar di buku tulis, lalu kalian tempel bangunan yang udah kalian buat itu di buku tulis, tapi dengan rapi. Ya, jadi kegiatan yang kita lakukan ini untuk mengetahui apa sih simetri putar itu, apa sih simetri lipat itu pada suatu benda. Jadi kalian bisa mempraktekannya dan kalian bisa tahu pengertiannya itu apa. Itu adik-adik. Coba, tadi ibu sudah menjelaskan tentang simetri lipat dan simetri putar. Sekarang di sini ada yang belum paham. Kalau yang belum paham bisa ditanyain ke ibu. Tapi kalau udah paham, ya kalian bisa mempelajari materinya lagi dengan perbanyak latihan soal atau dengan kalian praktek, karena ini contoh materi yang mudah anak-anak gitu. Jadi di sini ibu akan menjelaskan, ibu akan mengulangi materi yang sudah kita pelajari lagi ya. Jadi pengertian simetri lipat itu apa sih? Simetri lipat adalah garis lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi dua bangun datar sama besar. Sedangkan simetri putar itu apa? Adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada pinggangnya seperti semula. Simetri putar contohnya 1, 2, 3. Ini disebut simetri putar. Kalau simetri lipat itu ini ya. Tak lipat ibu 1, dilipat lagi 2. Oke, udah mudah kan? Sekarang kita refleksikan dari pelajaran kita yang dapat kita ambil tadi ya. Jadi pengertian simetri lipat dan simetri putar itu hampir sama, tinggal cara kalian membedakan masing-masing. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu memberikan nasihat supaya kalian itu rajin belajar, supaya orang tua kalian bangga dengan kalian, supaya kalian bisa membanggakan mereka, kalian bisa menjadi orang yang pintar, supaya cita-cita kalian dapat tercapai. Sekarang, lalu selain itu, kalian harus bersyukur dengan apapun yang udah kalian punya. Kalian harus menerima kelebihan dan kekurangan kalian. Kalian tidak boleh minder atau iri dengan orang lain, karena itu akan membuat hati kalian menjadi kotor. Sebelum ibu tutup, ibu nitip pesan buat orang tua kalian. Lebih tepatnya ibu menitip salam supaya kita bisa menjalin silaturahmi. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan. Semoga kalian sampai rumah dengan baik, dengan selamat. Semangat!